Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari ini hari yang pertama kita berjumpa kembali setelah sekitar 2 bulan libur. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur yang panjang yang dengannya kita bisa melanjutkan program yang ada di Rumah Bahasa Arab ini. Dan ini bagi anak sendiri sudah tahun ketiga saya mengajar di Rumah Bahasa Arab. Dan yang saya ajar sekarang senior ya, senior 1 tahun, yaitu RBA 3. Alaysa kadzalik? Baik. Pelajaran juga sudah meningkat. Pelajaran insyaallah pelajaran usul fit tafsir. Hari ini, di pagi ini kita akan membaca kitab Usulun fit Tafsir karya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin. Ya, jadi terlihat di sampul kitabnya antum. Ya. Karangan kitab Usul fit Tafsir ini adalah karangan Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, yang orang biasa sebut dengan Syekh Utsaimin. Ada yang mengatakan Ibn Utsaimin. Ya. Nah, ini namanya Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Kitabnya berjudul Usulun fit Tafsir, tanpa alif lam. Usulun fit Tafsir. Baik. Pokok-pokok dalam ilmu tafsir. Ini subhanallah kitab yang sangat ringkas. Bersamaan dengan itu bobotnya luar biasa. Jangan lihat ringkasnya ya, tapi lihat bagaimana padatnya materi yang ada di kitab ini. Dan ini betul-betul menjadi dasar dan pijakan untuk kita dalam ilmu tafsir. Baik. Sebelum kita mulai, kita punya waktu banyak. Kita ingin menguraikan sedikit. Nah, ini hari pertama. Mungkin bisa mendekat, bisa yang di belakang bisa. Ya, bisa ke sini sedikit ya, bisa. Li'annana la nasta'mil mukabbir as-saut. Was-sautu ya. Baik. Sebelum kita mulai, mungkin ada bagusnya kita memurajaah, kita mengulang sedikit tentang keutamaan ilmu agama. Nah, mungkin sudah lama libur, ya sudah lama istirahat, butuh dikasih panas lagi, dikasih semangat. Ya, paham ini? Yang pertama kita sebutkan itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha, di akhir surah Thaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta, berdoa kepada dirinya. Itu di firman-Nya, wa qur rabbi zidni ilman. Itu kalau kita baca sambung. Kalau kita penggal itu wakul. Ya. Wakul, dan ucapkanlah. Maksudnya berdoalah engkau wahai Muhammad. Ini Allah yang perintah nabinya.
Apa doanya? Rabbi zidni ilman. Wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Ya, bisa dipahami ini? Ini Allah yang perintah nabinya sendiri untuk berdoa dengan doa ini. Baik. Dan ilmu yang dimaksud ilmu apa? Ilman kan tidak disebutkan ilmu apa? Iya. Ilmu yang dimaksud sini adalah ilmu agama. Ilmu Al-Quran dan sunnah. Ya. Walaupun doa ini banyak dibaca oleh anak-anak sekolah umum. Ya. Mungkin kita atau kalian mungkin waktu sekolah SD atau mungkin TK sebelum belajar baca ini. Ya. Tapi yang kita pelajari malah ilmu-ilmu dunia. Bisa dipahami dalam artian apa? Kita harus memahami bahwasanya semua dalil Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu, sebutkan seperti di sini ayat ini kan, ya Allah perintah nabinya untuk minta tambahan ilmu, maka ketahuilah ilmu yang dimaksud ilmu apa? Ilmu agama. Jangan dibalik. Iya. Misalnya hadis yang lainnya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kemudian kita wajibkan orang untuk belajar matematika, fisika, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian dia jahil terhadap agamanya, ini salah. Salah ya. Ya. Paham ini kita tidak membahas hukum belajar ilmu dunia. Ini yang kita maksud, banyak dari manusia, kaum muslimin dan muslimat salah memahami ayat atau hadis tentang keutamaan ilmu agama, mereka arahkan pemahamannya kepada ilmu dunia. Sehingga yang terjadi apa? Mereka semangat belajar ilmu dunia sampai S1, S2, S3, profesor, dokter ya kan? Tapi ilmu agama gimana? Karena memang dari awal sudah salah dalam memahami. Ya, ini jangan ada sampai santri seperti itu. Jadi kalau antum dapat ayat, hadis yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang yang berilmu, maka ilmu yang dimaksud ilmu apa? Ilmu Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Ya, bisa dipahami ini? Ya, buktinya di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh minta tambahan ilmu. Kalau ilmu dunia tidak mungkin karena beliau tidak bisa membaca, tidak bisa nulis. Nah, ilmu dunia kita bisa pelajari hanya dengan dua metode ini, baca menulis. Ya, susah kalau orang mau belajar ilmu dunia tidak bisa baca. Bagaimana Suhail? Tidak bisa nulis, gimana Ramadan? Tidak bisa. Ya, paham ini? Baik. Jadi sini dalam ayat ini kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala di sini tidaklah pernah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu agama. Itu merupakan keutamaan ilmu agama. Seandainya ada yang lebih baik daripada ilmu agama, ya pasti Allah akan suruh juga minta. Tapi hanya ini yang Allah tidak pernah Allah suruh nabinya minta tambahan istri, tambahan anak, tambahan pangkat jabatan, tambahan kekuasaan, tambahan ini dan itu. Tidak. Hanya ayat ini. Ya, Allah perintah nabinya untuk berdoa, meminta kepadanya untuk meminta tambahan. Nah, di sini juga pelajaran bagi kita. Ya, ingat ya, ini hari pertama belajar kita. Jangan pernah kita bersandar kepada diri kita sendiri. Kita belajar, harus kita pahami ilmu itu adalah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sini Nabi saja disuruh minta. Nah, kita tidak pernah berdoa. Mintanya rezeki. Yang mau menikah mintanya dikasih istri soleha, cantik dan seterusnya. Yang mau kerja ya, yang mau ke Saudi, yang mau enggak? Pernah minta ilmu, ya Allah kasih ilmu bermanfaat ilmu. Dan mungkin sebagian. Bahkan ada doa dari Nabi SAW ini khusus dengan perkara ini. 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbal. Itu dari Nabi SAW. Ini harus sering kita minta. Jadi sambil belajar,
sambil mondok, ya, sambil berusaha ikut pelajaran, itu jangan lupa berdoa. Ya, paham ini? Nah, berdoa. Jangan bersandar kepada diri kita. Ini diri kita du'afa, lemah. Khuliqal insanu dha'ifan. Jadi selalu minta kepada Allah, ya. Bukan hanya minta diberi ilmu saja, tapi minta untuk diberi keistiqomahan, kesabaran. Ya, harus sabar toh. Baik, kalau tidak sabar bagaimana? Motor, ya, pulang ke rumah, bawa tasnya, bawa kopernya, RWA penuh. Dari pagi jam 7 sampai baik sabar ini. Iya, minta kepada Allah, ya. Ya Allah, beri saya kesabaran, beri saya keistiqomahan. Beri apa lagi? Kesehatan. Itu minta. Apa lagi? Beri saya rezeki, bisa beli kitab, bisa. Ya enggak, minta. Mana kita mau belajar, mau cakma-cakma, mau ini, tipu, enggak ada ini. Minta kepada Allah. Ya, itu semua kita. Salah enggak? Oh tidak, bisa dapat pahala malah. Ya, dunia yang kita miliki kita gunakan untuk beribadah. Apa ibadahnya? Thalabul ilmi. Ya, itu pembahasan lain. Itu banyak juga yang tidak paham itu. Ini satu dulu. Ini ayatnya paham ini? Jadi Allah perintah nabinya untuk minta taminum. Jadi semua santri tolong berdoa. Jangan lepas doa. Minta kepada Allah. Minta apa yang saya sebutkan tadi. Ya, belum lagi kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Ini juga dari Nabi SAW. Ya, bayangkan ini. Jadi double lah. Minta ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari lawannya, itu selalu dalam agama kita. Ya. Paham ini? Kita minta agar diberi keistiqomahan di atas tauhid dan kita berlindung kepada Allah dari lawannya, itu kesyirikan. Ini semua seperti itu. Ya, kita minta hidayah, berlindung dari kesesatan. Coba dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sudah cukup begitu? Tidak dilanjut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta jalan yang lurus dan juga kita minta agar apa? Kita dihindarkan dari jalan ini. Jalannya al-maghdubi 'alaihim dan ad-dallin. Ya. Jadi santri itu jangan malas berdoa. Ya. Jangan malas berdoa. Apalagi waktu-waktu mustajabah seperti antara adzan dan qomat, sepertiga malam terakhir. Intinya kalian bangun subuh, sebelum adzan subuh itu sudah masuk. Ya, paham ini? Ya. Belum lagi sore hari Jumat dan seterusnya, itu tolong jangan ditelantarkan. Ini yang pertama. Paham ini ya? Dan banyak lagi faedah di dalam ayat ini. Paham ini? Jadi Nabi saja disuruh berdoa, apalagi kita. Siapa Nabi? Siapa Nabi SAW? Orang yang paling hebat ilmu agamanya, kan begitu. Paham ini? Dia orang yang paling berilmu. Semua ilmu tentang agama, Al-Quran Sunnah itu dari Nabi SAW. Maksudnya perantara dari Nabi, dari Allah melalui Nabi SAW. Bisa dipahami? Nabi saya diperintah oleh Allah untuk minta tambah. Kita umatnya harus juga banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kita sombong. Ya. Ini ilmu saya bilang tadi, pemberian dari Allah. Paham ini? Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sombong apa mau kita sombong? Kamu kita punya. Allah kalau mau ambil ilmu kita satu kali aja. Ya. Oleh karena itu ada ulama itu di akhir umurnya ikhtilat, ya, pikun, ya, hilang anunya, kemudian pikun. Itu hilang. Gampang sekali Allah Subhanahu wa taala. Kamu jatuh misalnya, terbentur kepalamu, hilang semua hafalanmu, sekejap saja. Ya, jangan sombong kita. Ini kita ambil dari ayat ini. Karena di sini Allah suruh kita minta, ya, tawaduk kepada Allah, minta, dan jangan pernah sombong. Nah, itu ilmu milik Allah, Allah yang kasih kita, dan Allah bisa mengambilnya sewaktu-waktu. Ya, ya. Ya, lihat Korun, ya. Amin nih. Bagaimana dia bersombong, nah, ilmunya dengan hartanya satu kali aja.
Satu kali langsung tenggelam. Tenggelamnya bukan di sungai, bukan di laut, di tanah. Paham ini? Tanah langsung. Coba lihat. Kemudian yang kedua, hadis dari Nabi SAW yang sering kita ulangi di ta'lim, di pengajaran Maghrib Isya. Hadis Abu Hurairah, riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yang di jalan tersebut dia yaltamisu, yatlubu, mencari. Dia cari ilmu. Ilmu apa sini? Sini cuma dibilang yaltamisu fi ilman. Ilmu apa yang dimaksud? Itu kembalikan ke rumus tadi, kaidah tadi. Semua ayat dan hadis yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu Al-Quran dan Sunnah. Dan semua ilmu yang mengantar kepada kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah ini masuk di sini. Paham ini? Masuk di sini. Bahasa Arab, nahwu, sharaf. Ustaz, ini kan bukan ini cuman kata-kata Arab yang itu. Dengan itu kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Masuk juga. Paham ini? Sama kita mau menikah. Mau menikah pakai apa? Kita? Menikah pakai fulus. Kita tidak main di fulus, main dana fulus. Kita tidak punya uang. Usaha kita mencari uang itu sudah dapat pahala. Kenapa? Itu uang sudah kita niatkan untuk menikah, menjaga harga diri, menjaga kehormatan, menjaga diri dari usaha, itu dapat pahala itu. Walaupun dia cari uang. Ini jadi dia cari ilmu di jalan tersebut. Maka apa balasannya? Coba lihat. Coba ini balasannya apa? Sahalallahu lahu bihi tariqan al-jannah. Allah akan mudahkan baginya. Ya, karena sebab dia menempuh jalan di dunia, ya. Dia masih hidup kan? Ya. Dia masih di dunia. Itu sudah Allah langsung balas dengan setelah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Coba lihat. Ini kalau ini saja ini sering kita ulang-ulangi luar biasa. Sampai kita berdoa kepada Allah. Amin. Siapa amin? Ya, jadi titik pembahasan kita di sini, ya. Jalan yang diinginkan dalam hadis, ya. Wa man salaka tariqan, ya. Ini tariqan nakira fi siyaqi asy-syart. Tufidul umum. Ya. Dan para ulama menjelaskan termasuk Syekh pengarang kitab ini Usul fit Tafsir, yaitu Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Antum silakan buka dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Buka Kitabul Ilmi di Riyadhus Shalihin, buka syarahnya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan yaitu jalan dua. Jalan itu dua, itu yang sering saya sampaikan di ta'lim. Itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan saya juga dapat pembahasan ini ketika sering mengajar. Karena kita harus buka buku. Ya, paham ini? Dan itulah berkah orang mengajarkan ilmu. Ya, itu mungkin sudah pernah saya sampaikan dari santri-santri yang terdahulu. Jadi orang kalau sudah punya ilmu, ya, itu dia sedekahkan. Dia keluarkan zakatnya. Paham ini? Yang dengannya ilmu itu terjaga, bahkan berkembang. Ya, an-numu. Ya, berkembang. Dan itu bisa dibuktikan. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah juga menyebutkan keutamaan ilmu dibanding harta. Kalau harta kita pakai belanja habis toh. Ya toh? Harta kita pakai belanja beli ini habis. Tapi kalau ilmu semakin kita kasih orang, habis itu ilmu. Saya kasih antum, saya ajarkan satu pondok, saya ajarkan satu masjid penuh misalnya 1000 orang. Habis ilmuku? Tidak, tapi malah bertambah dari dua sisi, kualitas dan kuantitas. Kuantitasnya bertambah, bobotnya bertambah, dan ya jumlahnya juga. Itu tadi Allah kasih kita ilmu-ilmu yang lain. Amin. Baik.
Jadi Syekh Al-Utsaimin rahimahullah jelaskan situ. Jadi jalan dua. Yang pertama at-tariqul hissi. Ya. Nah, ini kita pahami menempuh jalan. Nah, dari rumah tak, dari kantor tak, dari mana saja. Ya. Dari apalagi kalian mungkin ya. Ya, ba'dukum min kharij Makassar. Sebagian kalian dari luar Makassar. Alaysa kadzalik? Baik. Itu dari kampungnya antum enggak usah hitung ongkosnya antum. Mau berapa juta tiketnya, mau berapa ribu, berapa jam perjalanan, macet apa longsor, enggak usah. Antum sudah dihitung menempuh jalan, apalagi jauh, semakin besar pahalanya. Ya paham ini? Sampai ke sini tempat belajar. Ini namanya tariq hissi. Ya. Dari sini tidak disebutkan. Ya, menempuh jalan hissi ini dengan mode transportasi apa? Pakai beca, pakai bentor, pakai pesawat. Hah? Jangan ada yang bilang, saya pakai beca saja dari kampungku supaya banyak pak. Tidak begitu. Pakai pesawat. Ya, pakai pesawat. Apa yang paling mudah, yang paling cepat menyampaikan. Dan ada juga uang pembeli tiket pakai. Itu semua masuk dalam cakupan hadis ini. Jadi bayangkan ya, subhanallah antum ini. Ya, jadi antum jangan hitung uangnya orang tua yang keluar karena antum belajar agama. Ya, khususnya ongkos tiket transportasi. Ya ini, sebutkan hadis ini. Ya, kita keluar uang untuk menempuh jalan ini sudah sebab kita bukan sekedar mengarah ke surga. Kalau arahnya jelas ini ke surga, bahkan sahhalallahu lahu bihi tariqan. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga ini. Jadi bukan sekedar dibilang masuk surga, tapi dimudahkan jalannya. Dan itu antum bisa buktikan. Antum belajar agama, dijelaskan kan? Jalan-jalan menuju surga. Ya, jalan-jalan menuju neraka yang dengannya kita bisa hindari. Luar biasa. Itu antum buktikan sendiri. Ya, antum jalan dari tempatnya antum ke JFC ini, ya RBA antum belajar. Itu nampak. Ya, tidak akan mungkin meleset. Kenapa? Nabi yang bilang. Ya tak? Nabi yang bilang, Allah akan mudahkan baik. Nah, yang kedua, jalan at-tariqul ma'nawi. At-tariq al-ma'nawi. Ini yang banyak tidak dipahami. Ya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah sampai sebutkan situ, kita biar duduk-duduk, ya, misalnya kita baca kitab toh. Nah, kita baca kitab atau dengar ceramah gitu. Kita memang mau belajar, cuma ya namanya enggak mungkin kita sambil jalan toh. Ya, kecuali mungkin ya lagi di kendaraan, lagi di apa. Jadi kita duduk atau kita bahkan baring-baring, ya. Kita menulis murajaah, ya, mendengarkan ceramah, mendengarkan pelajaran, menyalin, menghafal. Walaupun kita tidak sedang berjalan, maksudnya pakai kendaraan, berjalan kaki dan seterusnya, itu masuk dalam hadis ini. Karena at-tariq yang kita inginkan bukan at-tariqul hissi, tapi at-tariqul ma'nawi. Jadi antum ini walaupun duduk dikatakan menempuh jalan. Ya. Tapi jalan apa? Jalan ma'nawi. Dan hanya dengan menggabungkan dua jalan ini kita bisa mendapatkan ilmu. Iya, coba ada misalnya orang jauh-jauh datang dari rumahnya, pergi mondok, RBA, lulus, sampai di RBA. Dia sudah tempuh jalan apa? His. Tapi tidak mau tempuh jalan maknawi. Sampai di sini, ya nama kasiran, wa akala kasiran, wa syariba kasiran. Ya, kaslan, ya. Kira-kira dapat ilmu? Bisa. Ya. Jadi harus tempuh jalan yang satunya itu apa? Jalan maknawi. Atau sebaliknya ada orang dia bilang, sekarang sudah canggih. Ini direkam ini pelajaran ini. Biar saya di rumah jadi. Kira-kira gimana? Ini juga ya tidak pantas, tidak seperti. Coba lihat para ulama. Ya kurang apa para sahabat radhiyallahu anhu? Kurang apa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Ketika Nabi SAW meninggal, pergi santai-santai di rumahnya, bilang banyaknya hadis kuhafal. Tidak. Dia pergi berkeliling kepada ulama-ulama, yaitu ulama sahabat. Belajar. Ya, akan ada seorang sahabat, ya, menempuh perjalanan yang sangat jauh. Ya, harus beli kendaraan, dia tanggung, bukan gurunya yang fasilitasi, ya ini pesewa oto. Tidak ada. Dia cari sendiri untangnya, dia jalan sendiri, bekalnya sendiri.
Bisa paham ini? Nah, kalau kita tahu ini apa yang kita sedang lakukan ini ujungnya surga, bahkan menjadi sebab kita dimudahkan jalan menuju surga, biar habis apa yang kita punya di dompet dengan rekening tidak rugi. Kenapa? Surga tidak ada nilai. Surga tidak ada nilai. Tidak bisa dibandingkan dengan apa? Dengan dunia. Bisa dipahami? Antum baca ayat dalam Al-Quran. Orang kafir nanti di hari kiamat, seandainya mereka punya emas sepenuh bumi, dan tidak ada tuh emas saja, itu tambang emas, misalnya emasnya sekian kubik, apa materialnya sekian, itu emasnya sedikit, kan begitu. Ini anggaplah mereka punya emas sepenuh bumi, dan ini tidak mungkin. Anggaplah mereka punya. Mereka mau tebus dirinya dari azab Allah, bisa diterima? Tidak bisa. Emas sepenuh bumi berapa juta ton itu? Berapa? Ada pernah timbang bumi? Timbang dulu gunung bawa karaya. Nah, coba lihat. Nah, itu tadi. Jadi ini yang seperti ini, pembahasan seperti ini harus sering diulang. Nah, kita memang kerjanya begini. Ya. Berbeda ahli dunia nih kerja apa, enggak usah, karena memang butuh uang. Ya, butuh uang, butuh dunia mereka memang. Nah, enggak usah diajari tiap hari target, tiap hari dikasih motivasi, tidak. Beda kita. Nah, itu kadang santri kalau tidak sering-sering dia ingat-ingat begini, kadang ada teman bisi-bisi, bagus sih kuliah, jadi direktur, misalnya itu, bagus sih begini. Nah, ini kadang melenceng di tengah jalan. Ya, belum lagi susah orang tuanya, dia juga butuh ini, kerja deh. Ya, bisa paham ini? Baik. Jadi ini mungkin sekedar penyemangat ya. Ini sedikit saja ya, sedikit, tidak banyak. Baru dua dalil yang kita sebutkan. Tapi semoga apa yang kita sebutkan ini bisa menjadi dasar. Dan ingat, keutamaan ilmu sangatlah banyak. Ya. Keutamaan ilmu itu sangatlah banyak. Ya. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan pembahasan tersendiri. Beliau membandingkan ilmu dengan harta. Nah, bayangkan ya, yang cuma Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya, dia membandingkan ilmu dengan harta secara khusus. Dia sebut puluhan keutamaan ilmu dibanding harta. Dan antaranya itu tadi yang saya bilang. Kalau harta kita kasih orang, kita belanja, ya beda sedekah ya. Kalau sedekah ya mana qasad sadaqatum mimmal, ini kita, maksudnya kita kasih biasa begitu ya. Anggaplah dia tidak niat sedekah juga, tidak apa, dia cuma kasih, habis nak, habis toh, cari lagi kan begitu. Iya nak, pakai belanja habis. Kamu mau punya uang berapa? 1 M, belanja ini, beli Alpar, ya beli Fajero, beli ini, habis kan begitu. Itu harta. Ketika dia dikeluarkan, ya toh, habis. Tapi kalau ilmu, nah, ilmu antum berikan ke orang, habis. Antum paham hadhihi ya, dursul lugah misalnya ya, huruf jar, min dan seterusnya. Antum ajari orang ya, ini hadza artinya ini begini. Habis ilmunya? Tidak, malah bertambah, berkembang. Bahkan disebutkan dalam penjelasan para ulama, ketika kita mengajarkan ilmu yang kita miliki, bukan piti-piti ya, bukan sembarang mengajar juga ya, apalagi mengajarkan kesesatan ya, ya jangan. Ketika kita mengajarkan ilmu yang kita miliki, yang memang kita paham kita miliki, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan lisan kita. Ya. Paham ini? Memberikan kepada kita susunan kata ya, yang mungkin tidak pernah kita konsep sebelumnya. Dan itu terbukti. Nah, itu tadi saya bilang tadi. Ya, ilmu itu tidak habis dengan kita kasih orang. Ya, kita ajarkan tidak, malah semakin berkualitas. Saya paham ini? Baik, itu satu saja dan banyak. Beliau sebutkan puluhan. Ya, di antaranya ya ilmu itu adalah amalan soleh kita kan? Iya. Kalau kita meninggal, ini ilmu ikut sama kita. Ya. Menjadi teman kita di kesendirian kita di kegelapan kubur. Dengan kengeriannya. Ya. Nauzubillah min adzabil kubur. Min adzabil qabr. Sebab ini? Tapi kalau harta, coba lihat. Harta, kita punya uang berapa M, berapa miliar, berapa triliun. Ada orang ya kubur bawa uangnya, tidak.
Orang hidup yang ambil kan, warisan toh, bagi-bagi, bertengkar lagi di belakang. Bisa pahamin? Nah, itu beliau sebutkan sih. Itu bagus kita baca, khususnya kita nahnu tullabul ilm, tuwailibul ilm. La budda an nukthir min qiraati misli hadhil mawdu'at. Harus kita banyak baca tema-tema seperti ini. Belum lagi kita baca apa sirah, ya, biografi para ulama, perjalanan mereka dalam belajar. Kita tidak ada apa-apanya. Ini masjid ada AC-nya, AC 5 PK, kipas. Coba. Ya, datang ke sini pakai pesawat, pakai mobil, mobil pakai AC. Coba. Para ulama dahulu mana ada seperti itu? Hah, mobil saja tidak ada. Kipas angin saja belum ada. Coba lihat. Nah itu harus wajib kita itu harus sering-sering ya punya agenda untuk itu. Minimal kita ada rekaman-rekaman, ada rekamannya Ustaz Abdul Qadir itu. Coba tanya sama Pak Irwan. Ya, di awal-awal JF ini berdiri. Masih di bawah dulu, masih ya. Antum cari itu bagus sekali diulang-ulang. Ya, tentang saya lupa judulnya. Ustaz Abdul Qadir intinya yang isi. Itu cuma 1 jam lebih. Ya, itu luar biasa. Beliau memotivasi, sebutkan ini ulama menumpu, ini dihitung di Google sekian ribu kilo, kan canggih sekarang ya. Misalnya kita hitung misalnya dari Irak ke misalnya Mekah berapa ribu kilo, itu kan bisa dihitung entah kurang lebih lah. Walaupun kan jalanan di zaman dahulu tidak seperti sekarang. Sekarang itu gunung dibor kan begitu ya. Kalau orang dulu mungkin motor ini dibor langsung sampai di ujung tuh. Nah, coba lihat. Jadi kurang lebih itu disebut Ustaz Abdul Qadir itu persiapan luar biasa. Ya, nah sebutkan itu sekian ribu kilo kurang lebih. Kalau berjalan kaki sekian hari, sekian puluh hari. Itu membangkitkan semangat. Ya, supaya kita tidak gampang loyo. Anak-anak sekarang, ya sedikit-sedikit, ya jatuh semangat, lemah semangat. Belum lagi teman yang tidak bagus. Baik, paham? Baik tuh. Baik. Nakra insyaallah. Buka bukunya. Afwan, ini kita tidak satu cetakan ya. Jadi halamannya mungkin beda. Ya. Halamannya mungkin beda. Jadi saya tidak sebutkan nomor halaman, tapi buka di muqaddimah. Mayaqra. Baik. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة فقيل من حرم الأصول حرم الأصول. طيب. قال الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله مقدمة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول. Kata beliau rahimahullah, sungguh di antara perkara yang sangat penting minal muhim fi kulli fannin, di setiap cabang ilmu. Ya, nah ilmu agama itu ada cabang-cabangnya, ada ilmu fikih,
ilmu tafsir, ilmu hadis. Bisa paham ini? Di antara perkara yang sangat penting di setiap cabang ilmu agama, seseorang al-mar'u ay talib, al-mar'u itu artinya seorang santri, seorang pelajar, dia yata'allam, mempelajari min usulihi, dari usulnya. Itu dah dasar dari ilmu tersebut. Ini buku Usulun fit Tafsir, ya. Dasar dalam ilmu tafsir. Ma yakunu aunan lahu, yang akan menjadi aun, penolong baginya dalam memahami ilmu tersebut. Ya. Wa takhrijihi ala tilkal usul, dan mengeluarkan ya, faedah-faedah, cabang-cabang dari ilmu tersebut dari usulnya. Dari usul yang dia pelajari itu. Saya dipahami? Agar liyakuna ilmuhu mabniyan ala ususin qawiyatin wa da'aima rasikhah. Agar ilmunya itu terbangun di atas fondasi yang kuat dan penopang yang kokoh. Ya, usus itu jamak dari asas. Ya, paham ini? Jadi naatnya itu mufrad muannas ya, karena di Durusul Lugha kita sudah pelajari. Wa da'aima rasikhatin. Da'aim itu penopang yang kokoh. Wa qad qila, dan telah diucapkan, ini hafal ini, man hurimal usul hurimal wusul. Barang siapa yang diharamkan dari usul, yaitu pokok dari ilmu, maka hurimal wusul, dia akan diharamkan dari sampai kepada memahami ilmu tersebut. Maksudnya apa? Kalau dia tidak punya usul, dia sulit untuk memahami ilmu itu. Dia tidak punya dasar. Ya. Dan itu saya yakin semua ilmu, bahkan ilmu dunia itu, saya yakin teman-teman yang mungkin punya profesi-profesi ada sebagai ini, saya yakin itu juga punya usul-usul. Ya enggak? Berarti ya. Mungkin ya apa pelaut ya. Di kapal itu kan ada ilmunya. Ya, ada tingkatan-tingkatannya. Ya kayak kita juga sekolah ya, ada SD, SMP, SMA. Itu hampir kita tidak dapati ada orang yang dari kecil langsung SMA. Walaupun mungkin ada yang cerdas ya, tapi tetap dia lalui itu tahapannya. Ya, ada dasar-dasarnya. Baru mungkin dia kuliah baru. Baik. Jadi man hurimal usul, hurimal usul. Ya, ini dihafal ya. Jadi hafal ini, man hurimal usul, hurimal usul. Jadi hamzah dengan waw, hati-hati. Man hurimal usul, hurimal wusul, pakai waw. Kemudian ini sampai jam 9 ya. 8.45 tapi mulainya nanti jam 9. Pelajaran setelahnya ya. Baik. Tsumma qala rahimahullah, wa min ajalli fununil ilm bal huwa ajalluha wa asyrafuha. Di antara cabang ilmu yang paling mulia, bahkan dialah yang paling mulia. Ya. Jadi itu dalam bahasa Arab itu banyak kata-kata yang sinonim. Ya. Ayo perhatikan santri. Para ulama dalam menjelaskan ya, di buku-bukunya, di ceramah-ceramahnya itu banyak menggunakan kata-kata yang mutaradif, yang sinonim. Seperti ini, ajallu wa asyrafu. Itu kalau kita terjemahkan itu satu saja sebenarnya. Cuman itulah bahasa Arab. Itu luas, indah. Ya, luar biasa itu bahasa Arab. Paham ini? Jadi jangan antum setengah mati cari artinya itu sama, ajal wa asyraf. Mirip. Kalau orang Indonesia bilang apa, sinonim. Paham ini? Seperti qoma, waqafa, ya tak? Qoma, ya waqafa. Walaupun ya orang Arab itu juga hebatnya. Kalau kita teliti lebih dalam akar katanya, itu kadang ada rahasia-rahasia, perbedaan-perbedaan yang sangat halus. Ya? Paham ini? Itu ada ilmunya. Jadi bahkan dialah ilmu yang paling mulia adalah ilmu tafsir. Itu ilmu tafsir. Ya. Ini ilmunya. Ini yang kita pelajari usulnya.
alladhi huwa tabyinu ma'ani kalamillahi azza wa jalla. Yang mana ilmu tafsir adalah ilmu yang menjelaskan makna-makna kalamullah. Itu makna-makna Al-Quran. Ya. Ini subhanallah. Nanti insyaAllah kita juga akan membaca Al-Qawaidul Hisan. InsyaAllah. Itu luar biasa. Buku luar biasa. Ini ringkas, mungkin tip. Ya, mungkin mirip ini tebalnya. Tebal sedikit. Ya. Itu subhanallah. Di situ nampak. Ya. Kaedah-kaedah yang dengannya kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Paham ini? Termasuk itu kaedah yang sering kita sebut itu. Nakirah dalam susunan penafian apa itu di situ ada. Ya, di antara buku ya di situ ada juga pembahasan. Jadi kita bisa dalam memahami ayat. Nah, itu nanti itu masuk silsilah kurikulum di RBA ini, insyaallah. Kita akan baca. Baik. Jadi ilmu tafsir adalah ilmu yang menjelaskan yang dengannya kita bisa memahami makna kalamullah. Itu menjelaskan makna-makna kalamullah. Wa qad wada'a ahlul ilmi lahu usulan. Dan ahlul ilm, para ulama telah meletakkan usul lahu. Hu kembali ke mana? Ilmu tafsir. Ai wa qad wada'a ahlul ilmi li ilmi tafsiri usulan. Nah, itu di antara perkara pokok dan ini juga ada di buku ini, itu memahami tempat kembalinya dhamir. Itu wajib. Bagi santri wajib. Ada dhamir dia tahu ini dhamir siapa. Kembali ke siapa. Seperti kalau saya bilang, dia, kamu. Ini kan harus kita tahu siapa dia ini maksud. Ya toh? Dia kan bisa Yusuf, bisa Muhammad, bisa Abdullah, kan begitu. Kamu juga kan bisa saya tunjuk ini, bisa kamu ini. Nah, itu harus kita. Jadi lahu sini kembali ke ilmu tafsir. Kama wada'u li ilmi al-hadis usulan. Sebagaimana para ulama juga telah meletakkan untuk ilmu hadis usul. Inilah yang kita kenal dengan apa? Ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahil hadis. Nah, itu dasar juga. Yang mau lompat langsung paham jarh ta'dil ada dasarnya. Walaupun itu juga masih dasar, rangkaian dasar itu. Jadi dasarnya juga berjenjang-jenjang. Ya, paham ini? Baik. Wa li ilmil fiqhi usulan. Ai wa qad wada'u, ini ataf ya. Ai kama wada'u li ilmil fiqhi usulan. Sebagaimana juga mereka telah meletakkan untuk ilmu fikih usulan, dasar-dasar. Itu namanya, itu mungkin yang antum pelajari tadi, namanya usul fikih. Mungkin dipelajari di sini muqarrarnya apa? Al-usul min ilmil usul. Itu beda ya, beda kalau kita pernah belajar itu dengan tidak, beda sekali, beda. Ya, itu orang banyak pitik kanak-kanai karena itu banyak tidak memahami usul. Betul. Nah, itu sering diingatkan oleh guru-guru kita. Kalau orang tidak paham usul, jadi orang banyak yang asal bunyinya saja. Padahal kalau kita lihat usulnya sudah lari dia. Sudah jauh. Ya, melenceng. Wasil. An ufridaha taib fi risalah liyakuna subhanallah. Coba lihat. Ditutup dengan doa. Ya, mukadimah ini ditutup dengan doa. Kemudian beliau sebutkan maudhu ya pembahasan di kitab ini. Kemudian kata Syekh rahimahullah sedikit lagi. Wa qad kuntu katabtu min hadzal ilmi ma tayassara li tullabil ma'ahidil ilmiyati fi jami'atil Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah. Dan sungguh saya telah menulis, kata Syekh. Saya sudah tulis sebenarnya. Ya, dari ilmu ini, itu ilmu usul fit tafsir ini, ilmu usul tafsir ini, apa yang mudah bagi para tulab di ma'ahad-ma'ahad ilmiah di Universitas Imam Muhammad bin Saud. Yang disingkat IMSIU ya. Imam Muhammad bin Saud University begitu ya, kalau tidak salah itu. Ya, ini. Ya, ini nama dikenal dengan Jami'atul Imam. Itu maksudnya itu di Riyadh, Muhammad bin Saud. Jadi ini beliau sudah tulis sebenarnya, sudah ada ya risalah yang beliau tulis untuk mereka. Tapi perhatikan, nah ini di sini paragraf ini beliau jelaskan sebab penulisan buku. Itu banyak para ulama menjelaskan sebelum masuk ke buku itu dijelaskan. Oh, ada yang minta seperti Al-Wasithiyah dan kitab-kitab
Syekhul Islam yang lainnya itu karena permintaan. Ya, begitu pula Sahih Bukhari, ya. Ya gurunya pernah bilang, ya mungkin ada di antara kalian yang bisa menulis. Itu subhanallah. Kadang satu pertanyaan, subhanallah. Allah berkahi sampai hari kiamat. Jawab. Nah, dan memang itu kita bertanya, boleh kita bertanya Pak untuk perkara-perkara, ini pembahasan lain sedikit melenceng. Boleh kita bertanya pada perkara-perkara yang asalnya kita sudah tahu. Jadi kita bertanya supaya orang lain bisa tahu. Contohnya siapa? Ini, Maya Rafa ya dah. Contohnya siapa? Malaikat Jibril, ahsan. Jibril. Ya. Mal Islam, mal iman. Ya, akhbirni anil Islam. Wa huwa yanzil ila Nabi Muhammad SAW. Ya. Yahmilul wahyi. Paham ini? Ya, Jibril yang turun yang bawa wahyu. Ya, dia tahu tapi dia tanya. Jadi ini fatalaba minni ba'dun nas, subhanallah. Dan ini bagus juga di ibham seperti ini ya sebagai manusia supaya jangan sampai disebut namanya, saya itu saya Syekh Utsaimin itu. Kemudian dia tulis buku. Wah, ini Masya Allah ini. Biasa. Jadi sebagian sebagian orang, maksudnya ikhwan ini biasanya pelajar santri ya biasanya seperti itu. Minta kepadaku, meminta an ufridaha fi risalah. Agar aku menyendirikannya pada satu tulisan tersendiri. Nah, ini buku yang kita. Liyakuna dzalika aisara wa ajma'a. Ya, agar hal tersebut lebih mudah dan lebih mengumpul. Karena kalau ya apa yang beliau sudah tulis untuk mahasiswa di Universitas Muhammad bin Saud, ya mungkin kita tidak dapat karena itu muqarrar di sana. Kecuali mungkin ada yang mau keluar kemudian kita copy. Ya, paham ini? Ini diminta untuk disendirikan pada sebuah risalah. Fa ajabtuhu ila dzalik. Maka aku pun mengabulkan permintaan tersebut. Ya, wa sallallahu taala yang fa'adah. Dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan manfaat dengan hal tersebut. Nanti insyaallah kita baca beliau sebutkan secara ringkas tema-tema pembahasan yang ada di kitab ini. Itu setelahnya. Wa talakhasu min dzalika fima yali. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa di luar majelis ya, karena ini waktu terbatas. Tidak ada pertanyaan bisa ditanyakan di luar majelis atau ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lainnya. Bisa dipahami? Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.